pagi pemirsa Hidup Sehat. Semoga sehat selalu ya. Di tengah tren hidup sehat dan kesadaran terhadap efek samping obat kimia, banyak orang mulai beralih ke pengobatan berbasis tanaman alami atau yang biasa disebut herbal. Tahukah Anda pemirsa, ada beberapa negara penghasil herbal terbanyak di dunia. Berikut informasinya. Negara pertama ialah Cina. 30-50% konsumsi kesehatan masyarakat di Cina dialokasikan untuk ramuan herbal. Sejak 5.000 tahun silam, nenek moyang bangsa Cina meramu obat untuk mengatasi beragam penyakit. Catatan medis tertuanya ada di dalam dua kitab kuno, yaitu Huang Di Neijing dan Wat Tai Miao, yang isinya cara untuk menyembuhkan gangguan pencernaan, pernapasan, dan juga sistem reproduksi. Dari kitab-kitab tersebut menjadikan Cina membangun peradaban herbalnya, hingga sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Kedua, India. Di negara ini dikenal dengan ilmu tentang kehidupan, yang digunakan untuk mendiagnosis serta mengobati suatu penyakit, dengan sistem holistik kuno dan sudah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi, yaitu Ayurveda. Ayurveda merupakan sistem kedokteran tertua yang banyak dikenal manusia. Ayurveda fokus kepada konsep keseimbangan energi, kesatuan tubuh, pikiran, dan roh. Negara ketiga ialah Korea. Pengobatan tradisional dari negeri ginseng ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh negara Cina dan India. Di negara Korea, dikenal dengan nama Korean Oriental Medicine atau lebih terkenal dengan sebutan Hengbeng. Walaupun pengaruh besarnya itu didapat dari pengobatan Cina, tapi Hengbeng itu mengembangkan teknik khusus yang memiliki sifat khas. Perkembangan Korean Oriental Medicine bisa dilihat dari banyaknya jumlah sekolah lanjutan tinggi yang memiliki jurusan khusus untuk mempelajarinya. Maka, pemirsa tidak akan heran jika di Korea mudah sekali ditemui dokter dan apoteker khusus Korean Oriental Medicine. Negara terakhir ialah Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia menjadi salah satu laboratorium tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 80% herbal dunia tumbuh di negeri ini. Indonesia memiliki sekitar 35.000 jenis tumbuhan tingkat tinggi. 3.500 diantaranya dilaporkan sebagai tumbuhan obat. Nenek moyang kita memanfaatkan flora kekayaan alam dengan cerdas dan sejak dulu dikenal dengan istilah jamu untuk menyebut ramuan dari tanaman obat. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi atau usodo, artinya penyembuhan menggunakan ramuan doa dan ajian. Sebelum ada obat-obatan modern, nenek moyang kita telah memiliki cara alami untuk melawan dinginnya udara dan cuaca ekstrim melalui ramuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Berbahan dasar rempah-rempah, ramuan ini bukan hanya menghangatkan tubuh dari dalam, tapi juga memberikan manfaat kesehatan secara menyeluruh. Seperti apa ramuannya? Hidup Sehat akan memberikan informasi selengkapnya kepada Anda bersama Dr. Mutoharo, dokter herbal medik di studio Hidup Sehat pagi ini. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi baik dan sehat ya. Apalagi akhir-akhir ini cuaca lagi ekstrim nih. Tiap sore ke malam ini selalu hujan deras dan udaranya pun juga dingin. Nah, kalau dingin-dingin pemirsa pasti ingin mengkonsumsi yang hangat-hangat kan? Minuman, makanan yang berkuah, pasti cocok banget untuk udara dingin. Dan hari ini kita akan membahas bersama narasumber kita, apa saja sih minuman hangat yang berasal dari herbal yang cocok dikonsumsi saat udara dingin bersama Dr. Mute, dokter herbal medik. Selamat pagi dokter. Hai Margaret. Sehat ya dokter ya? Nah dokter, ini cuaca kan lagi ekstrim ya, hujan, dingin. Apa sih dok minuman herbal yang cocok dikonsumsi nih pada saat dingin? Iya, di depan kita mungkin sudah tersedia ya bahan-bahan herbal yang cukup mudah didapatkan Apa di aja dapur nih, Dok? kita gitu ya. Nah, kita mau buat ramuan yang pertama nih Margaret. Nah, ini di sini ada Apa ini aja ya, nih, ini jahe ya. Oke. Ini ada jahe Yang ini ya, gajah. Dok, ya? Iya, ini Oke. jahe gajah. Aku bantu bawa deh, Dok, boleh, ya. silakan. Ini ada jahe merah. Yang ini ya dok ya? Kemudian ini jahe emprit. Nah, ini kita mau akan kita gunakan, tetapi jangan lupa dicuci dulu. Oke. Yang kita gunakan adalah jahe merah. Nah, nanti Oke. kita potong-potong sebanyak 10 gram. Nah, setelah itu kita gunakan kunyit. Oke, Nah, berarti harus dikupas juga ya dok ya? iya harus dikupas, dicuci Oke. bersih, dikupas. Dan jangan lupa memilih bahan Oke. herbal juga harus diperhitungkan gitu ya. Jadi yang segar, kemudian juga dikupas, dicuci bersih. Nah, dan dosisnya terukur. Kita butuhnya 10 gram jahe merah, kemudian Oke. 10 gram kunyit, dan Oke. juga butuh serai.
Dokter, tapi sebelum kita bikin ramuannya ya untuk para pemirsa, ini ada fakta atau mitos. Air rebusan jahe merah, kunyit, kemudian serai, ini bisa meredakan demam dan juga ngilu-ngilu tubuh. Itu fakta atau mitos, Dok? Fakta. Oke. Ya, fakta. Jadi kenapa? Karena memang jahe merah, kunyit, kemudian juga serai dan juga nanti ada sambiloto itu Oke. memiliki efek sinergis ya. Fungsinya untuk meredakan inflamasi atau peradangan. Jadi kalau pada saat kita demam, ngilu, itu kan pada saat kita flu itu kan terjadi peradangan pada tubuh kita sehingga Oke. tubuh kita itu melepas zat sitokin ya namanya. Nah, itu yang menyebabkan pegel-pegel, linu-linu. Nah, itu bisa diatasi dengan herbal. Dengan catatan misalnya demamnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Oke, nah dokter ini cara buat ramuannya seperti apa nih? Ini kebetulan airnya juga sudah matang ya, udah mulai ini gimana nih dok Baik. caranya dok? Yang pertama yaitu kita didihkan air sebanyak 700 ml gitu ya. Kemudian kita masukkan jahe merahnya yang sudah dipotong-potong. Ini jahe merah ya dok? Ya, sebanyak 10 gram. Jadi takarannya lebih baik memang ditimbang gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak punya timbangan, kita bisa misalnya 10 gram itu kira-kira sekitar 1 jempol orang dewasa atau 3 sampai 5 cm. Kemudian kunyit juga kita butuh 10 gram. Ya, 10 gram itu ya kira-kira 1 jari orang dewasa gitu ya. Tapi memang bagusnya ditimbang. Oke. Nah dok, tapi ini diiris-iris aja cukup atau harus digeprek atau diparut dok? Pada prinsipnya kalau kita mengolah herbal itu harus diperlakukan. Artinya apa? Diiris atau diparut atau digeprek itu supaya apa? Supaya zat aktifnya mudah keluar. Oke. Kemudian kita juga butuh serai ya. Serai itu sebanyak 10 gram gitu ya. 10 gram kalau untuk takarannya misalnya nggak ada timbangan kita butuh dua batang serai ya. Ini serai dapur. Jadi serai itu ada 2 macam. Ada yang serai merah, ada yang serai putih. Nah, kita butuhnya ini serai yang mana putih. nih? Ini serai putih, Oke, serai dapur serai ya. putih. Nah kandungannya sendiri apa dok ini serai? Kalau serai putih itu kandungannya citronella gitu ya. Flavonoid, kemudian jahe itu kan, gingerol ya, kemudian kunyit kurkumin, kemudian Nah ini kalau direbus berapa lama dok? ini sebentar. Ini sekitar 15 menit. Jadi kalau ini ya mengolah herbal itu harus terendam supaya dapat terekstraksi dengan sempurna. Tapi untuk takaran airnya segini juga udah cukup ya dok ya? 700 ml kita tadi butuhnya. Kemudian kita masukkan sambiloto ya. Kita butuh sambiloto, sekitar 5 gram. Jadi kalau takaran lebih mudahnya kalau sambiloto dalam bentuk kering, ini kan daun ya. Daun tetapi sudah dikeringkan. Jadi kalau misalnya takaran nggak punya timbangan, kita butuh satu genggam tapi jangan menggenggam. Jadi membuka tangannya. Terus kita 5 gram. Atau kalau misalnya dalam bentuk bubuk, itu 1 sendok teh. Berarti langsung dimasukin ya dok ya ini? Dimasukin. Pemirsa, ini udah jadi nih ramuan yang kita buat tadi. Ini ada ramuan jahe, serai, sama kunyit ya dok ya? Sama sambiloto juga. Ini tadi khasiatnya apa dok? Jadi untuk mengurangi demam, pegal linu, demamnya kurang dari 38,5 loh ya. Kemudian untuk pegal linu, untuk mengatasi pusing, batuk gitu. Sip. Sudah jadi nih, aku taruh dulu ya dokter ya. Kita sambil nunggu dingin nih, kalau misalnya Margaret minum panas-panas, bakar ya. Dokter. Nah ini rasanya gimana nih dok? Kira-kira kan ada sambilotonya. Sambiloto kan terkenal pahit ya dok. Ini berarti pahit kah atau gimana nih dok? Pastinya pahit ya, karena kalau sambiloto memang terkenal dengan the king of bitter ya. Jadi memang pahit banget gitu ya. Jadi harap siap-siap dalam meminumnya ya. Tapi dok boleh nggak dicampur gula? Kalau gula putih tidak disarankan karena kenapa? Kalau gula pasir itu menyebabkan peradangan. Padahal kita sedang mengatasi untuk mengurangi peradangannya. Jadi kalau mau manis ya sedikit mengurangi rasa pahitnya mungkin bisa ditambahkan madu. Nah dok ini ada fakta mitos. Rebusan dari sambiloto dan juga dicampur madu ini bisa meringankan demam dan juga ngilu-ngilu kalau dikonsumsi secara rutin. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Ya. Kenapa tuh dok fakta? Jadi memang sifatnya sambiloto itu tadi punya efek untuk anti-inflamasi, anti peradangan. Jadi dia dapat mengatasi pegal linu gitu ya. Madu pun juga demikian. Madu juga sebagai anti peradangan juga sehingga bisa bersifat sinergis. Nah pas banget nih dok, ada madu di depan, langsung aja kita campur kali ya. Nah ini berapa banyak dok? Secukupnya aja. Secukupnya. Ya. Jadi dia hanya mengurangi. Secukupnya 1 botol boleh nggak? Enggak ya, jangan ya. Berapa nih dok kira-kira? Mungkin cukup ya 1 sendok 1 sendok segini ya dok ya? Dan ini jangan lupa kalau menggunakan madu atau memberikan madu itu pada saat airnya sudah hangat.
Jangan pada oke. saat direbus atau jangan pada saat kondisi minuman masih panas. Oh, berarti Karena akan merusak nutrisi dari madu tersebut. Oke. Jadi sama aja, dia tidak akan berkhasiat. Oke, kalau khasiatnya madu sendiri gimana dok? Kan tadi nggak boleh pakai Oh, gula iya, ya. betul. Disarankan dengan madu. Nih, Hmm. khasiatnya apa dok? Madu zat yang terkandung di dalamnya sangat kompleks ya, Mhm. antioksidan, kemudian juga di antivirus juga, kemudian juga antiinflamasi, bagus Oke. untuk menunjang imunitas tubuh kita. Oke dok. Nah ini udah dicampur sama madu ya pemirsa. Jadi tidak disarankan untuk pakai Gula. ya, apalagi gula pasir ya dok Betul. ya. Oke. Nah ini Margaret mau coba ya dok ya. Oke, kita coba minuman anget-anget ini. Oh, Cukup pahit. lumayan pahit ya dok ya, rasanya pahit. Terus baunya tapi harum ya, karena ada serainya. Mm-mm. Ini wanginya wangi banget, terus juga menghangatkan. Ini pemirsa, tadi saya minum langsung tenggorokan rasanya lega banget dok. Iya. Jadi Oke. itu efek menenangkan juga ya pada saat kita menghirup itu kan ada minyak aromaterapi dari serehnya. Nah, itu oke. bagus untuk mengurangi pusing juga. Oke, nah dokter, tapi dosis minum ramuan herbal itu berapa kali sehari dok? Apa ketika sakit harus sering-sering minum atau seperti apa? Jadi untuk lebih optimal dalam mengkonsumsinya tentunya sedini mungkin. Artinya pada saat mulai terasa gejala langsung dikonsumsi minuman herbal tersebut. Dan dosisnya 1 sampai 2 kali dalam 1 hari ya, pagi dan sore dan sesudah makan. Kenapa harus sesudah makan? Yang pertama ya karena jahe pada saat pada kondisi orang-orang yang sensitif lambungnya itu dapat menyebabkan perih, sehingga Oke. lebih baik memang setelah makan. Dan juga kunyit ini bagus misalnya kita untuk setelah mengkonsumsi lemak ya, kemudian kita meminum minuman herbal ini itu lebih bagus penyerapannya. Oh, gitu, Kenapa? Karena kurkumin itu dengan kita habis mengkonsumsi lemak itu penyerapan kurkumin 2000 kali lebih banyak dibandingkan Oke. tanpa lemak. Jadi Aduh, ini rasanya masih pahit ya dok ya. ya, Tapi nempel dokter ya. tadi nge-spill ada 2 ramuan. Nah ramuan kedua nih ramuan apa dok? Ya, ramuan yang kedua ini juga mudah banget gitu ya. Kita butuh kayu manis ya. Oke, Kayu yang ini manis ya, Dok, ya, seperti kayu ini, manis gitu. ya. Nah, seperti ini. Kayu Gitu. manis. Ini kayu manis yang kita butuhkan 1 batang gitu. Ini kita seduh aja ya. Boleh dok. Yang kita butuhkan adalah kayu manis 1 batang. Oke. Kemudian kita butuh juga daun jeruk ya. Nah, daun jeruk ini seperti ini. Nah, ini daun jeruk seperti ini. Ya. Nah, daun jeruk ini harus kita potong-potong. Seperti Oke. biasa kalau kita mengolah herbal itu harus diperlakukan. Dipotong atau diiris atau Oke. diremas supaya lebih mudah keluar zat aktifnya gitu ya. Nah dok, ini khasiatnya apa nih dok? Manfaatnya apa dok? Jadi manfaatnya untuk mengurangi pegel-pegel, Oke. pegel linu gitu ya, mengurangi demam. Gitu. Oke. Nah, kemudian setelah kayu manis, kemudian daun jeruk, kita juga butuh jahe. Oke. Ya, jahe 10 gram. Oke, 10 gram juga ya Iya, dok ya. jahenya 10 Nah kalau gram. kayu manis sendiri kan sering banget ada di minuman ya dok. Iya. Terus sebenarnya manfaatnya apa sih dok? Khasiatnya apa? Atau ada ingredient apa nih di dalam kayu manis? Jahe kayu manis itu dia mengandung zat aktif gitu ya untuk menghangatkan tubuh gitu ya. Kemudian juga sebagai anti virus juga. Oke. Nah, sehingga dapat mengurangi pegel linu gitu Oke. ya. Ini boleh misalnya kita Boleh seduh dengan air. dituang ya dokter ya. Oke. Ya. Nah ini airnya berapa banyak nih dok? Airnya 1 gelas saja, 200. 1 gelas ya, aja. 200. Dan ini tadi tinggal diseduh aja ya dok Iya, ya? tinggal berarti? diseduh, kemudian kita tunggu sekitar 10 menit atau sampai hangat Oke. ya. Nah dok, ini biar ada manis-manisnya dikit boleh dicampur madu juga nggak dok? Iya boleh, boleh Oh, sekali. boleh juga, Dok. Jadi madu Oke. juga bisa memberikan efek sinergis kepada khasiat dari minuman herbal ini. Harus ditunggu hangat dulu Iya. atau bisa langsung dicampur dok? Harus ditunggu hangat Oke, supaya ditunggu tidak hangat rusak. dulu ya. Nah pemirsa, ini Margaret mau coba ramuan yang kedua tadi udah jadi. Ini ramuan dari kayu manis, daun jeruk sama jahe ya dok ya. Oke, kita coba pemirsa. Yang ini enak banget pemirsa. Wangi banget dari daun jeruknya, kemudian juga rasanya manis. Tadi udah ada madunya, tadi udah Margaret campur madu. Tapi ini khasiatnya buat apa dok? Ya, jadi itu untuk mengatasi batuk, untuk mengatasi pusing, pegel linu ya pada saat kondisi badan lagi flu. Oke, berarti ini nyambung sama fakta atau mitos nih dok. Fakta mitos, air rebusan dari daun jeruk, kayu manis dan juga jahe itu bisa meringankan ataupun meredakan sakit kepala, flu dan batuk. Iya, itu fakta. Tapi tadi kita juga tidak direbus ya, itu cukup diseduh. Oke. Diseduh Berarti juga. tidak harus direbus ya dok ya, ini cukup di. Iya, cukup diseduh. Seduh aja ya, Ramuan yang oke. kedua hanya diseduh dengan air Oke. hangat.
Ini satu hari bisa kita minum berapa kali dok? Kalau Satu misalnya sakit kepala banget gitu. Itu dapat dikonsumsi sehari 2 kali ya, Oke. pagi dan sore. Oke, tadi hanya kayu manis, daun jeruk sama jahe. Kalau ditambah ramuan lain ada nggak dok? Boleh Jadi sebaiknya itu ya, karena memang kalau kita membuat ramuan herbal tentunya yang sudah teruji secara baik empiris ataupun klinis. Jadi memang ramuan yang sudah dihidangkan di sini yaitu ramuan yang sudah teruji secara klinis. Jadi memang secara empiris, mohon maaf. Jadi memang panduannya ya seperti itu. Gitu. Oke, tapi kalau kandungan ini dok aman nggak buat lambung? Jadi memang jahe pada orang-orang tertentu yang memiliki sensitivitas terhadap lambungnya gitu ya, seperti gastritis memang satu tidak disarankan atau kalaupun mau mengkonsumsinya setelah makan. Oke, jadi harus diisi dulu ya dok ya Betul perutnya sekali, ya. betul. Oke. Iya, jadi herbal apa yang paling efektif ya sebetulnya kombinasi dari seperti tadi jahe, kunyit, kemudian serai dan sambiloto itu memang bagus untuk mengatasi batuk berdahak, pegal linu ya, kondisi-kondisi tubuh flu gitu, itu bagus sekali gitu ya. Oke. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah boleh dikonsumsi dengan untuk anak-anak? Pada prinsipnya untuk madu itu dikonsumsi pada anak di atas 1 tahun ya, Oke. tidak boleh di bawah 1 tahun. Oke. Kemudian ramuan herbal memang yang disarankan adalah saat setelah anak lebih dari usia 2 tahun gitu. Apakah bisa lama dikonsumsinya herbal itu? Jadi pada prinsipnya herbal itu kan prinsipnya adalah keseimbangan. Tubuh kita tuh kalau sakit kondisi tidak seimbang. Tetapi kalau sudah sehat badannya itu tidak perlu setiap hari dikonsumsi. Oke. Artinya bisa 3 sampai 5 kali dalam seminggu gitu ya. Baik. Nah, jadi untuk setelah itu diikuti dengan pola hidup yang sehat gitu. Oke. Jadi pada saat sakit saja dikonsumsi herbalnya sehari 2 kali, tetapi harus di atas 2 tahun. Oke, nah dokter berarti kalau ingin mengkonsumsi minuman herbal ini tadi seperti yang dikatakan ya, baiknya itu dicuci dulu, kemudian Betul. juga diiris ya dok, Betul. kemudian dipotong, ada yang direbus dan juga ada yang diseduh air hangat tergantung Ya. kebutuhan ya dari tubuh. Oke Ya. dokter, terima kasih banyak Sama-sama. atas informasinya tadi sudah dicontohkan nih, semoga bermanfaat untuk pemirsa supaya pemirsa ini bisa membuat sendiri di rumah dan ini ya menghangatkan badan di saat cuaca lagi ekstrim. Nah, terima kasih, sampai jumpa. Indonesia hidup sehat.